Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Perilaku Konsumen tentang Pemboikotan Produk UMKM Studi Kasus Masyarakat di Kawasan Babakan Madang. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Aska Dalila Rahma. Yang kedua itu ada Alia Junianti Pratiwi, dan yang ketiga itu ada Akila Natania Sri Arta. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. Wilayah Babakan Madang sebagai lingkungan masyarakat yang dinamis dan beragam menjadi konteks yang menarik untuk dikaji perilaku konsumen untuk memboikot produk UMKM. Namun, seiring dengan semakin sadarnya konsumen akan tanggung jawab sosial dengan lingkungan serta keadilan dalam rantai pasokan, berbagai masalah muncul yang dapat menyebabkan boikot terhadap produk usaha kecil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai dampak boikot terhadap usaha kecil lokal dan sejauh mana konsumen lokal terlibat dalam gerakan boikot. Lalu di sini ada relevansi penelitian dengan mata kuliah Perilaku Konsumen tentang Pemboikotan Produk UMKM Studi Kasus Masyarakat di Kawasan Babakan Madang. Sejauh ini tampaknya lebih terkait dengan aspek perilaku konsumen dan dampaknya terhadap produk UMKM kayak usaha mikro, kecil dan menengah atau di kawasan Babakan Madang. Penelitian ini mungkin membahas alasan-alasan masyarakat untuk memboikot produk UMKM yang implikasinya terhadap perilaku konsumen. Sementara itu, mata kuliah Fundamental Ekonomi Syariah lebih fokus pada prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun ada potensi untuk mengaitkan penelitian ini dengan ekonomi syariah jika ingin melihat aspek tertentu seperti keadilan ekonomi, etika bisnis dalam Islam, atau dampak perilaku konsumen terhadap perekonomian berbasis syariah. Lalu ada beberapa aspek yang mungkin dapat dihubungkan antara penelitian tersebut dan mata kuliah Fundamental Ekonomi Syariah. Yang pertama, etika konsumen dalam Islam. Penelitian ini dapat diarahkan untuk memahami apakah perilaku konsumen dalam pemboikotan produk UMKM di kawasan Babakan Madang sesuai dengan prinsip-prinsip etika konsumen dalam perspektif ekonomi syariah. Yang kedua, pemberdayaan UMKM. Mata kuliah ekonomi syariah sering menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bisa membahas dampak pemboikotan terhadap pemberdayaan UMKM dalam konteks ekonomi syariah. Yang ketiga, keadilan ekonomi. Penelitian dapat mengeksplorasi apakah pemboikotan produk UMKM membawa implikasi terhadap keadilan ekonomi dalam pandangan ekonomi syariah. Yang keempat, sistem keuangan syariah. Apakah konsumen yang boikot produk UMKM cenderung beralih ke produk atau usaha yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah? Harap dicatat bahwa untuk mengaitkan penelitian ini dengan mata kuliah Fundamental Ekonomi Syariah, penelitian tersebut harus mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi syariah dan menganalisis dampak perilaku konsumen terhadap UMKM dalam rangka nilai dan prinsip Islam. Selanjutnya ada analisa masalah. Yang pertama, pemboikotan produk Israel terhadap UMKM. Memboikot produk Israel yang dilakukan oleh UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang terjadi di wilayah Babakan Madang bisa menjadi keputusan kontroversial dan harus dipertimbangkan secara matang. Boikot biasanya merupakan bentuk protes politik atau sosial terhadap kebijakan pemerintah terhadap suatu isu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina. Kemudian tujuan boikot yaitu produk Israel adalah untuk melumpuhkan perekonomian sebagai bentuk gerakan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia serta sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme di muka bumi. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen untuk memboikot produk Israel dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mungkin berperan penting dalam menentukan sikap dan perilaku konsumen terhadap produk Israel meliputi yang pertama itu
Ada faktor eksternal terhadap perilaku konsumen terkait pemboikotan produk UMKM untuk usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Babakan Madang dapat melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil sikap tersebut. Berikut ini beberapa faktor eksternal. Yang pertama itu pengaruh sosial, yang kedua itu pengaruh ekonomi, kemudian yang ketiga pengaruh politik, keempat pengaruh budaya, dan yang terakhir pengaruh media sosial. Selanjutnya ada faktor internal terhadap perilaku konsumen terkait pemboikotan produk UMKM di kawasan Babakan Madang dapat melibatkan faktor internal yang memengaruhi keputusan konsumen. Berikut adalah beberapa faktor internal. Yang pertama, ada nilai dan keyakinan pribadi. Kedua, identitas lokal. Ketiga, pendidikan dan kesadaran. Keempat, pengalaman pribadi. Kelima, pengaruh kelompok sosial. Keenam, situasi finansial. Dan ketujuh, penghargaan terhadap kualitas produk. Selanjutnya yang ketiga itu ada dampak dari pemboikotan produk Israel terhadap UMKM. Memboikot produk-produk Israel dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama jika produk-produk tersebut mempunyai hubungan langsung dengan Israel. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat dan durasi boikot, dukungan publik, serta respon pemerintah dan dunia usaha. Berikut ini beberapa dampak. Yang pertama, ada penurunan penjualan dan pendapatan. Kemudian yang kedua ada ketidakstabilan keuangan. Ketiga itu pemutusan hubungan bisnis. Dan yang terakhir ada kesadaran masyarakat. Penting untuk diingat bahwa dampak boikot sangatlah kompleks dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pemahaman menyeluruh mengenai dampaknya memerlukan analisis terperinci mengenai konteks ekonomi dan sosial. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Dari hasil penelitian ini kami melakukan wawancara UMKM di sekitar Babakan Madang dan memberikan beberapa pertanyaan atau kuesioner secara online. Dari hasil dan diskusi disimpulkan bahwa masyarakat mendukung adanya pemboikotan produk-produk UMKM sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Adapun masyarakat yang netral dengan keadaan lingkungan yang tiba-tiba berubah dengan tergantinya kosmetik, skincare, bumbu dapur, sampai dengan makanan dan minuman yang berubah, sehingga masyarakat harus pintar mencari barang-barang pengganti yang sesuai dengan masyarakat sekitar Babakan Madang. Dengan terjadinya pemboikotan produk UMKM mengakibatkan penurunan harga pemboikotan produk UMKM tersebut, sehingga ada beberapa masyarakat merasa tidak puas dengan perubahan tersebut. Lalu di sini ada grafik. Bagaimana perasaan Anda saat melihat harga produk UMKM Israel yang lebih murah daripada produk lokal? Dari grafik di samping, sebanyak 45% masyarakat netral dengan harga produk yang lebih murah. Karena menurut mereka meskipun harga produk Israel lebih murah, harga tersebut tidak jauh berbeda dengan harga produk lokal. Diikuti dengan 30% masyarakat yang tidak puas dengan harga produk Israel yang menurun karena menurut masyarakat produk lokal yang biasanya mereka beli menjadi terlihat lebih mahal dari sebelumnya. Dan ada yang merasa sangat puas dan sangat tidak puas, masing-masing sebanyak 10% dan 5% dengan puas harga produk Israel yang menurun. Lalu, apakah Anda merasa informasi yang Anda terima memengaruhi keputusan untuk boikot produk UMKM tertentu? Dari grafik di samping, sebanyak 40% masyarakat merasa sangat penting dan 45% merasa penting untuk mengetahui tentang informasi produk apa saja yang diboikot oleh Kementerian Agama agar masyarakat tidak membeli atau memakai produk tersebut. 15% masyarakat netral dengan informasi yang mereka dapat dari Kementerian Agama. Apakah Anda merasa senang dengan memboikot produk UMKM Israel tersebut? Dari grafik di samping, sebanyak 55% merasa sangat puas dan 35% merasa puas dengan memboikot produk tersebut. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap perang antara Israel dan Palestina terjadi. 10% netral dengan pemboikotan produk tersebut.
Bagaimana pandangan Anda terhadap etika memboikot produk Israel sebagai konsumen? Dari grafik di samping menunjukkan bahwa 50% merasa sangat puas dan 35% merasa puas. Dengan ini, masyarakat memerhatikan apa yang mereka beli. Dengan demikian, masyarakat sangat mendukung aksi boikot produk Israel tersebut. Dan 15% netral dengan memboikot produk tersebut. Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari produk yang Anda beli? Dari grafik di samping menunjukkan bahwa 45% sangat penting untuk mengetahui dampak apa yang terjadi dalam lingkungan sosial di daerah Babakan Madang. Dengan ini, banyak produk-produk boikot dihindari masyarakat sehingga barang ataupun produk yang dibeli masyarakat segera mencari penggantinya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat namun juga bagi para pembisnis di sekitaran Babakan Madang, dan 10% netral dengan terjadinya perubahan yang terjadi di daerah Babakan Madang. Solusinya, dengan pendekatan antara masyarakat dan para UMKM yang ada di Babakan Madang melalui kolaborasi dapat diadakan diskusi terbuka yang memungkinkan saling mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap produk lokal. Dengan edukasi yang disampaikan melalui acara pameran, produk dan workshop bersama untuk merancang produk lokal agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Langkah transparansi dalam menyediakan informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dan dampak sosial yang positif dari pembelian produk UMKM dapat membangun kepercayaan kembali di antara konsumen terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan di Babakan Madang. Selanjutnya, ada bukti kami ketika wawancara dengan salah satu UMKM dan kuesionernya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.